Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Fajrainun. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang intervensi manajemen mutu terpadu. Definisi manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu erat kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja secara tidak langsung dalam suatu organisasi. Secara teknis, MMT sebagai falsafah atau budaya organisasi adalah intervensi yang bersifat tersirat. Peran manajemen mutu terpadu. Peran manajemen mutu terpadu sebagai falsafah atau landasan pemikiran di dalam suatu organisasi untuk meningkatkan atau melestarikan nilai terbaik di dalam suatu organisasi yang didukung atau yang difokuskan kepada seluruh pihak di dalam suatu organisasi. Untuk merumuskan mutu, maka diperlukan atau dipengaruhi sudut pandang seseorang, kepentingan, barang atau jasa. Nah, menurut Sellis, mutu itu tidak haruslah suatu harga yang mahal, tetapi mutu itu harus mempunyai kriteria atau cakupan yang telah disepakati sebelumnya atau dirumuskan. Selanjutnya yaitu prinsip Kaizen. Nah, prinsip Kaizen ini berasal dari bahasa Jepang. Nah, untuk meningkatkan mutu menurut prinsip Kaizen itu tidak memandang apapun pekerjaannya, siapapun orangnya, tetapi semua orang itu harus meningkatkan mutu. Itu merupakan kewajiban menurut prinsip Kaizen. Kaizen digambarkan dalam suatu payung perilaku. Nah, di dalam suatu payung ini mempunyai dua sisi. Yang pertama sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk sisi kanan itu melibatkan tentang teknik pelaksanaan, sedangkan sisi kiri itu merupakan falsafah atau landasan dalam suatu prinsip Kaizen. Contoh sederhana yang sering kita temui di dalam prinsip Kaizen dalam suatu perusahaan yaitu kita lihat papan buletin atau kampan. Ini papan buletin merupakan suatu contoh dari prinsip Kaizen karena untuk mengetahui kinerja kita maka kita harus menilai dari awal. Yang pertama yaitu pekerjaan apa yang telah kita laksanakan, dan yang kedua yaitu tentang kinerja kita, apa yang akan kita laksanakan selanjutnya. Maka papan buletin ini sering digunakan untuk menerapkan prinsip Kaizen itu sendiri. Kaitan mutu dan jasa. Mutu dan manajemen mutu terpadu diterapkan untuk mengukur sejauh mana produk atau jasa memenuhi kriteria untuk produk tertentu. Jasa adalah sesuatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang atas pelanggan itu sendiri. Nah, di sini sebuah jasa tidak dapat ditinjau kembali atau dikoreksi kembali apabila mengalami kerusakan. Karena sekali berbuat salah, maka kesan buruk terhadap produsen itu sulit untuk dilupakan. Untuk dihapus dari ingatan pelanggan tersebut, maka itu perlunya peningkatan mutu terhadap jasa itu sendiri. Persepsi mutu. Terkait dengan sifat jasa, maka sulit mengatur mutu jasa. Contohnya mengabaikan ketetapan waktu. Maka sikap seperti ini disebut dengan persepsi mutu. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan di sini terbagi atas dua. Yang pertama customer dan yang kedua adalah klien. Di sini customer itu memerlukan suatu produk tertentu, sedangkan klien di sini dia memerlukan suatu layanan tertentu. Jadi ada dua perbedaan pelanggan, yaitu customer dan klien. Yang terakhir di dalam manajemen mutu terpadu bagian-bagiannya yaitu prinsip mutu. Nah, di sini prinsip manajemen mutu diantaranya ada quality control. Di sini quality control merupakan manajemen mutu yang tertua yang memeriksa atau menyaring kesalahan atau kekurangan suatu produk yang sudah jadi. Nah, pemeriksaan quality control ini dilakukan pada pasca produksi. Selanjutnya yaitu konsep benchmark. Di sini konsep benchmark itu merupakan bagian dari manajemen mutu terpadu. Namun ini merupakan konsep dari manajemen mutu terpadu itu sendiri. Nah, di sini benchmark diartikan sebagai rujukan atau acuan. Sedangkan benchmarking dimaknai sebagai kegiatan atau pelaksanaan yang terkait dengan penentuan mutu sesuatu, produk, jasa, atau organisasi dengan benchmark atau dengan acuannya itu sendiri. Nah, mengapa perusahaan memerlukan suatu benchmarking? Karena benchmarking adalah suatu bentuk
atau upaya organisasi untuk membelajarkan diri dan sisi yang berbeda. Konsep ini sebagai upaya menjadi organisasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu evolusi benchmark. Evolusi benchmark ini terdiri atas 8. Generasi pertama disebut sebagai rekayasa terbalik. Generasi kedua ini disebut dengan competitive benchmarking. Generasi ini mulai bergeser dari produk ke proses. Generasi ketiga menekankan kepada proses melalui proses belajar dari pihak di luar organisasi mereka. Generasi keempat itu bergeser ke arah akademis, menerapkan prinsip evaluasi sistemik. Nah, generasi kelima ini mengarah kepada konsep globalisasi. Nah, yang kedua dari terakhir itu disebut dengan generasi keenam. Generasi keenam ini perubahan melalui proses belajar akan berdampak baik untuk belajar individu dan tim daripada karyawan. Nah, generasi seterusnya ini disebut sebagai generasi terakhir. Generasi ini cenderung mengarah ke perubahan budaya dan falsafah organisasi. Nah, yang terakhir dari konsep benchmarking adalah kategori. Kategori di sini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu metode benchmarking, yang kedua proses benchmarking, dan yang ketiga adalah diagnostic benchmarking. Selanjutnya, bagian dari manajemen mutu terpadu ada juga disebut dengan zero defect. Nah, di sini menurut Philip Crosby, ia mengemukakan bahwa manajemen mutu sebagai suatu yang bebas, namun dengan rambu kesempurnaan. Jadi, zero defect ini mencerminkan tidak adanya toleransi untuk kesalahan. Nah, ini zero defect jarang digunakan kepada perusahaan-perusahaan karena dia tidak mentoleransi kesalahan yang ada di dalam mutu atau kinerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini merupakan juga bagian dari manajemen mutu terpadu. Nah, fishbone ini merupakan diagram sebab akibat. Nah, diagram ini diambil dari rangka ikan. Nah, di sini rangka ikan ini terdapat kepala, ekor, dan terdapat tulang-tulang yang menjadi kriteria dalam fishbone diagram ini. Berhak berbicara dan mengemukakan pendapat mengenai suatu hal. Nah, ini merupakan bagian dari manajemen mutu terpadu. Yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu merupakan juga bagian dari manajemen mutu terpadu. Nah, ini adalah bagian terakhir dari manajemen mutu terpadu, yaitu brainstorming. Nah, di sini brainstorming merupakan bagian dari fishbone. Nah, untuk brainstorming ini merupakan teknik, sedangkan fishbone tadi merupakan kerangka-kerangkanya. Nah, brainstorming ini sebuah diagram rangka ikan. Teknik ini memperlakukan semua peserta diskusi sama. Baik teman-teman, itu tadi adalah penyajian dari saya, yaitu materi intervensi manajemen mutu terpadu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.